Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, saya langsung menuju ke Pak Trubus. Pak Trubus, rencana yang prediksi bahwa 5 Juni 2020 akan mulai ada pembukaan pusat perbelanjaan mal. Apakah rencana ini bisa kemudian menurut Anda sesuai dengan perhitungan atau berpotensi memunculkan, saya harus katakan, gelombang kedua? Justru menurut saya ini kalau mau dilaksanakan tanggal 5 umpamanya sebagai prediksi yang direncanakan, tentu ini menurut saya harus hati-hati ya, harus hati-hati. Ini terlalu berani lah untuk sampai ke sana karena apa? Karena penyebaran COVID-nya Terlalu berani? tinggi. Ya terlalu berani untuk ke sana karena kan penyebaran COVID-nya sekarang masih tinggi. Kalau misalnya kemudian kita belum mempersiapkan secara matang, artinya secara detail misalnya di mal ini aturan-aturannya secara jelas, secara rinci misalnya, itu kan nanti malah menimbulkan kerumunan kan di situ. Iya. Orang akan mengantri misalnya untuk bayar saja harus mengantri. Oke, kalau saya balik seperti ini Pak Trubus, kalau seandainya dibuka dengan protokol ketat dan dengan penjagaan yang mumpuni, mungkinkah itu? Kalau misalnya dengan penjagaan yang ketat, kemudian dengan protokol ini, tetapi persoalannya kan ada di tataran itu kesadaran masyarakat kan. Jadi siapa yang mengawasi kesadaran masyarakatnya bagaimana? Ini kan perlu sosialisasi, perlu komunikasi, dan perlu edukasi secara terus-menerus. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dibuka, kemudian tanpa sosialisasi yang terus-menerus dan mendalam komprehensif, saya rasa akan sulit, Mas. Jadi jadinya nanti kontraproduktif dengan yang kita perjuangkan selama ini adalah memutus mata rantai COVID gitu loh. Jadi menurut saya memang ini harus detail dulu, harus dengan hati-hati, setidaknya dengan bahasanya itu jangan terlalu gegabah gitu ya untuk menerapkan ini dalam waktu yang sangat dekat ini karena persoalan di COVID itu, Mas, menurut saya. Baik, Bung Dhani, terakhir, apakah sudah ada rencana detil sampai sedetil misalnya bagaimana orang kemudian masuk, bagaimana orang naik eskalator, bagaimana ketika ada antrian, bagaimana kemudian memesan makanan, bagaimana kemudian duduk di restoran atau tidak boleh misalnya. Apakah sudah ada rencana sedetil itu untuk tanggal 5 Juni nanti? Ya, pertama Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan protokolnya untuk daerah industri, ya, untuk para pekerja sudah disiapkan. Kemudian juga untuk sektor jasa juga disiapkan protokolnya dengan detail termasuk kapasitas restoran umpamanya itu sudah disiapkan. Jadi begini, Mas, saat ini kita akan melalui yang namanya era baru untuk menuju kepada pola pikir yang baru. Nah, untuk pola pikir yang baru itu memang memerlukan pengorbanan. Ya. Tapi begitu fundamental ini sudah bagus, ke depan kita akan bagus. Ini sebagai contoh. Apakah pengetatan itu akan berhasil atau tidak? Tentu di samping disiplin diri atau kesadaran diri dari masyarakat, juga harus ada sistem. Sistem yang kuat, yang ditunjang oleh penegakan aparat yang tersedia di beberapa titik. Makanya Presiden menyatakan harus ada penegakan kedisiplinan, aparat-aparat harus ditempatkan pada tempat-tempat keramaian. Makanya tadi Pak Presiden datang ke Bekasi untuk melihat bagaimana kesiapan dan juga meminta aparat untuk memperketat kedisiplinan ini. Dan itu terbukti, bukan cuma di Bekasi. Jarak dari Bandung ke Jakarta, ya kan? Itu tadi kan harus ada namanya surat keluar masuk tuh. Tadi saya sendiri mengalami dari Bandung ke Jakarta, pemeriksaannya begitu ketat, Pak. Jarak ada 5 km itu macet, karena itu diperiksa satu persatu kelengkapan dokumen itu. Itu bisa. Jadi kita bicara soal mengubah kebudayaan, mengubah budaya menuju normal baru, dan kemudian ada aparat pendukung, ada aparatus pendukung yang kemudian juga ikut menjaga. Dua hal ini harus bekerja sama dengan baik, manusianya harus pandai mengubah budaya, bagaimana mereka hidup di new normal ini, dan kemudian aparat petugasnya juga harus ketat mengawasi, tentu dengan langkah-langkah mulai dari persuasif hingga represif. Terima kasih Bung Dhani Amrul Ihdan dari kantor staf Presiden dan juga Pak Trubus yang telah memberikan pandangan terkait dengan rencana a new normal life yang akan mungkin segera diberlakukan. Kita akan tunggu nanti perkembangannya. Terima kasih.